Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang baik hati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan membahas cara menulis teks pidato. Dalam kesempatan ini, pembelajaran mengenai cara menulis teks pidato persuasi. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga pertemuan pada kali ini mendapatkan rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Baiklah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan basmalah tadi, semoga kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, perhatikan bahwa cara menulis teks pidato persuasi. Mengapa kita perlu menulis teks pidato? Kita perlu menulis teks pidato sebagai persiapan supaya mempermudah ketika kita berpidato. Maka dari itu, agar mudah topik pidato, suatu topik pidato yang akan kita sampaikan menjadi lancar, menjadi jelas, dan sesuai dengan apa yang menjadi tema pembicaraan dalam pidato tersebut. Untuk itu, berikut cara menulis teks pidato persuasi. 1. Pelajari, ya, 1, lihat. Pelajari topik yang akan disampaikan dalam pidato. 2. Luangkan waktu untuk membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan topik tersebut. Yang ketiga, pahami tujuan apa yang ingin dicapai dengan pidatomu itu. Ya, apa tujuan dari pidatomu itu, maka harus dipahami tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya adalah yang keempat, ya, dilihat. Yang keempat adalah pahami audiensi atau pendengar. Pendengarnya itu siapa? Ya. Tentunya dalam berpidato itu kita harus memahami siapa yang akan mengikuti pidato kita, sehingga kita bisa memilih bahasa yang mana yang akan kita pergunakan. Maksudnya adalah sesuai dengan tingkat penerimaan dari audien kita semuanya. Nah, sekali lagi bahwa nomor 1 adalah pelajari topik yang akan disampaikan dalam pidato. 2. Luangkan waktu untuk membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan topik yang kita pilih. Yang ketiga, pahami tujuan
yakni apa yang ingin disampaikan dengan pidato kita itu. Yang keempat adalah pahami audiensi atau pendengar. Siapa pendengarnya? Siapa yang akan menerima pidato kita itu? Sudah? Berikutnya kita perhatikan adalah langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ya. Langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Perhatikan pada slide. Langkah pertama adalah menentukan tema atau pokok pembicaraan. Tema atau pokok pembicaraan disesuaikan dengan tujuan pidato. Tujuannya apa? Maka kita akan mempermudah untuk menentukan tema atau pokok permasalahan yang akan disampaikan. 2. Menentukan tujuan pidato. Jika kita ingin berpidato atau kalian ingin berpidato, maka tujuannya harus jelas. Apa tujuan yang hendak kalian sampaikan? Oke, kalau begitu, berikutnya adalah menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato ini disusun supaya nanti dalam menyusun teks yang sebenarnya itu mempermudah. Kerangka ini berisi garis besar apa yang akan disampaikan. Kemudian setelah itu mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan yang kelima adalah mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak, dan mudah dipahami. Masih ingat kan ya anak-anak? 1. Langkah-langkah menyusun pidato. 1 adalah menentukan tema atau pokok pembicaraan disesuaikan dengan tujuan pidato. Yang nomor 2 adalah menentukan tujuan pidato. Nomor 3-nya adalah menyusun kerangka pidato. Nomor 4 mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan nomor 5 mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak, dan mudah dipahami. Ya, itulah materi pembelajaran online kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk beribadah. Semoga kita semuanya mendapatkan kemenangan dan kesuksesan di masa pandemi seperti ini. Untuk itu, mari kita tetap menjaga nama baik kita semuanya, menjaga nama baik madrasah kita yang tercinta, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, untuk kita semuanya. Kita bersama maju, kita bersama meraih kemenangan, kita bersama beribadah di rumah dan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.